Bacain cerita horor dari subscriber. Pengirim cerita ini bernama Jarah. Nama aku Jarah, jadi aku itu anak tunggal. Dan aku cuma tinggal bertiga sama ayah dan ibu aku. Malam-malam orang tua aku lagi beresin jualan di garasi. Aku sendiri di kamar. Sekitar jam 10 malam, aku belum sholat isya. Nah, aku main HP. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari kamar aku. Aku kaget, karena pas itu aku mau memejamkan mata, malah ada suara ketukan pintu. BTW, pintu kamar aku terbuat dari kayu, jadi kalau diketuk suaranya lumayan keras. Di situ aku panik, tapi aku ingat pesan orang tua aku. Kayak gini pesannya, kalau ada yang jahil atau ada jin yang ganggu kamu, bentak aja. Tapi di situ posisinya aku ngantuk banget, dan aku harap dia nggak nampaki wujudnya. Dan suara ketukan itu terdengar lagi, tapi di pintu rumah aku. Pintunya juga terbuat dari kayu, nyaring banget suaranya. Aku kira orang tua aku bersihin barang sampai depan pintu, tapi nggak mungkin. Karena di depan pintu ruangan tamu ada jemuran. Aku takut banget. Sampai aku teriak kencang banget. Dan emang kejadian itu sering terjadi di komplek aku. Ibu aku dan tetangga-tetangga lain juga pernah ngalami. Jadi bagaimana cerita kali ini? Komen di bawah ya. Lanjut buat cerita horor yang kedua datang dari teman kita yang bernama Rani. Hai Rani, mari kita ceritain cerita horor Rani. Hati-hati kalau keluar malam sendiri. Ada yang penjaganya. Nama aku Rani. Nah, waktu itu aku berangkat ngaji. Habis maghrib, aku pulang emang agak malam. Sekitar jam 7:30 malam. Lewat ngaji itu, aku lewati hutan dan lorong kecil yang gelap. Tapi pas berangkat bareng sama teman aku namanya Naila. Nah, itu di pengajian aku ada acara, jadi pulangnya malam dari sebelumnya, jam 9:30 malam. Nah, di situ aku pulang sendiri karena Naila udah dijemput. Jadi aku pulang sendiri dan di tengah perjalanan aku melewati lorong kecil yang gelap. Di situ aku nggak kelihatan apa-apa, jadi aku terus jalan. Nah, di belakang aku kayak ada yang ngikuti. Terus aku tengok ke belakang. Namanya juga gelap, jadi aku gak kelihatan apa-apa. Terus aku jalan, lama-kelamaan aku kayak nggak nyaman gitu di perjalanan. BTW lorongnya lumayan panjang. Nah, di situ ada satu motor cowok, tapi anehnya dia ngeliati aku terus. Kayak ada yang aneh. Dari aku, lalu aku melewati lorong kecil. Lalu aku berhenti di warung. Di situ warungnya rame, tapi mereka kayak ngejauhi aku. Aku bingung kenapa mereka menjauhi aku. Lalu aku bertanya-tanya di dalam hati. Aku langsung ke ibu yang penjaga warung untuk membeli sesuatu. Pas itu penjualnya bilang sama aku, "Nak, kamu dari mana?" Aku bilang, "Pulang ngaji, Bu." Ibunya ngomong, "Apakah kamu lewat lorong kecil itu?" Aku ngomong dong, "Iya, kenapa Bu?" "Memang biasanya aku lewat dari situ." Terus ibunya ngomong, "Jangan lewat situ sendiri, nanti kamu diikuti sama penjaga lorong kecil itu." Aku menganggukkan kepala. Terus aku lanjut berjalan. Aku pun melewati hutan di tengah perjalanan. Di hutan aku melihat sosok seperti nyokapku. Lalu aku samperin. Terus aku bertanya kepada mama, "Ada di sini?" Lalu nyokap aku diam saja. Terus mama aku ngelewati aku. Sampai rumah aku bertanya kepada nyokap, "Mama emang keluar tadi?" Terus mama aku bilang gak keluar. Lalu aku ke kamar sambil bertanya-tanya, "Terus yang tadi keluar siapa?"
Lalu aku kapok pergi atau pulang sendiri pada saat malam. Aku suruh mama atau papa untuk menjemputku pada saat aku pulang ngaji malam hari. Jadi yang Rani lihat apa dong, komen di bawah ya. Cerita horor yang penakut di skip aja, kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama wawa aku namanya Sinta dari Kepulauan Riau. Halo Sinta. Jadi ceritanya Sinta ini ingin menceritakan pengalaman horornya pada saat dia lagi magang di sebuah rumah sakit yang ada di Kepri ini, Wak. Nah, waktu magang di sana, si Sinta ini kebagian tiket dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, setelah mengerjakan tugasnya, Sinta sama 2 orang teman yang kita sebut aja lah namanya Mawar Melati, istirahat nih makan siang. Waktu istirahat, mereka selesai sholat, mereka singgahlah ke kamar mandi. Nah, waktu di kamar mandi itu ya biasa lah kan, Wak, udah selesai buang hajat masing-masing, mereka macam touch up dulu lah gitu depan cermin gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol heboh lah, biasalah perempuan. Nah, nggak lama kemudian datanglah ini senior mereka, sebut aja namanya Mbak Cinta. Datang masuk, mereka langsung diam nih, segan ya kan. Nah, Mbak Cinta masuk ke dalam kamar mandi, terus melengos saja tuh Mbak, nggak ada disapanya adik-adik dia ini. Adik-adik pun nggak berani, Wah, agak segan gitu. Dah Mbak Cinta ini masuk, terus dia masuk lagi ke bilik kamar mandi. Nah, setelah itu entah kenapa suasana mereka jadi krik hening kali gitu loh, Wak. Nah, tapi waktu itu si Cinta ini kenapa si Mbak Cinta ini masuk tapi kayak nggak ada aktivitas sama sekali, betul-betul hening, Wak. Mereka tunggu kan, agak penasaran tuh, kok nggak ada yang kayak buka apa nge-flash itu, nggak ada. Cinta ini jangan-jangan ada apa-apa nggak, Wak, coba cek yuk gitu kan. Masuklah ke dalam kamar mandi itu lagi. Waktu mereka masuk tetap diam tuh di sana, nggak ada suara apapun. Dari tadi nggak ada keluar Mbak Cinta kan, nggak ada, Wak, gitu. Cobalah dicek, jangan-jangan kenapa-napa. Diketok sama mereka, tok Mbak Cinta gitu kan. Terus nggak ada suara. Mereka ngintip lagi dari bawah itu, masih ada kakinya. Pingsan jangan-jangan Mbak ini nak gitu. Waktu mereka buka, Wak, ternyata itu nggak dikunci ya. Waktu mereka buka, aduh betapa terkejutnya mereka bertiga nih lihatnya. Ketika yang mereka lihat apa? Perawat memang, tapi cuma sebatas perut aja, Wak. Perut ke atas nggak ada, jadi buntung, cuman pakai kayak rok suster gitu. Aduh, merinding. Larilah mereka terbirit-birit langsung kan. Wah, tengok Wak, kenapa tuh semua itu segala macam kayak gitu. Cuman waktu itu mereka nggak berani bilang sama senior-senior yang lain. Mereka pucat saking nggak bisa ngomong apa-apa. Setengah badan yang mereka tengok terduduk dekat kloset tuh, Wak. Dah, terus yang besoknya dapatlah kabar Melati sakit demam tinggi gitu kan. Karena gara takut ada apa-apa, si Cinta buka suara lah ke senior yang lain, termasuk ke Mbak Cinta. Mbak Cinta, kamu kemarin ada dalam kamar mandi kok tiba-tiba nggak ada? Hah, aku nggak ada kok ke kamar mandi, aku nggak ada nengok kalian gitu kan. Which is yang mereka lihat masuk itu bukan Mbak Cinta, Wak. Terus tiba-tiba Mbak yang lain nih, senior yang lain bilang, oh kayak gitu, itu mah udah biasa dek di sini dek. Orang pernah kok, sering kami tuh dapat panggilan kayak misalnya ada pasien mau ganti infus, tapi setelah kami datang ke kamarnya nggak ada sama sekali. Bahkan yang baru-baru ini terjadi deh ya, ada keluarga sekitar 2-3 orang gitulah datang ke pos perawat, terus bilang tolong bantuin keluarga saya gitu di kamar sekian. Diikutin sama mereka, tiba-tiba setelah diperhatiin si keluarga bertiga itu nggak nampak kaki, Wak.